Halo rekan-rekan peserta kegiatan tutorial online Universitas Terbuka. Saat ini Anda telah memasuki aktivitas belajar 3, masih dalam pembahasan materi routing protokol, khususnya interior gateway protocol. Dalam video kali ini saya akan memberikan beberapa panduan terkait dengan apa yang masih perlu Anda untuk pelajari dan mungkin perlu didalami lebih lanjut karena akan sangat berkaitan dengan aktivitas belajar berikutnya atau materi dalam aktivitas belajar berikutnya. Saya akan mengulas kembali yang disebut dengan routing. Routing itu sendiri adalah bagaimana proses untuk meneruskan paket atau meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Lebih tepatnya lagi, lebih spesifiknya lagi adalah dari jaringan sumber data menuju ke jaringan tujuan data. Nah, proses routing ini sangat krusial untuk memastikan nantinya proses transfer data atau komunikasi di dalam jaringan itu bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan maksimal tanpa ada kendala dalam hal misalnya seperti traffic jaringan yang terganggu misalnya atau bandwidth yang tidak memadai misalnya. Nah, proses routing ini akan memegang peranan yang sangat besar. Komunikasi antar router yang nanti akan menjadi penghubung dari satu jaringan ke jaringan yang lain itu akan sangat menentukan keberhasilan pengiriman data dari sumber menuju ke tujuannya. Apabila melihat kepada tipe dari protokol routing, itu ada dua secara kalau kita lihat dari jenisnya, yaitu yang pertama adalah Interior Gateway Protocol atau IGP dan yang kedua adalah Exterior Gateway Protocol atau EGP. Dalam aktivitas belajar 1 dan 2 ini, Anda akan difokuskan untuk mempelajari mengenai Interior Gateway Protocol atau IGP, di mana IGP ini merupakan protokol yang dipergunakan oleh router-router yang berada di dalam satu sistem otonom atau dalam pengaturan administratif yang sama oleh sebuah, apakah itu sebuah perusahaan, instansi pemerintah. Jadi intinya adalah dikelola oleh seorang administrator di sebuah organisasi yang sama. Nah, protokol-protokol yang dipergunakan dalam IGP ini diantaranya adalah yang pertama Routing Information Protocol atau RIP, kemudian yang kedua ada Open Shortest Path First atau SPF, dan Intermediate System to Intermediate System atau ISIS. Di samping itu ada juga yang lain yang populer seperti misalnya EIGRP. Nah, protokol-protokol inilah yang nanti akan dipergunakan bagi komunikasi router-router yang berada di dalam satu sistem otonom tersebut atau di dalam sebuah sistem jaringan yang dikelola oleh administrator jaringan yang sama, oleh organisasi yang sama. Jadi administrator di organisasi yang sama. Sementara itu, kalau Exterior Gateway Protocol yang nanti akan Anda pelajari dalam aktivitas belajar berikutnya, itu adalah mengatur atau protokol yang nanti akan dipakai dalam komunikasi antar sistem otonom yang berbeda atau different autonomous system. Jadi apabila sebuah organisasi bertemu dengan organisasi yang lain atau misalnya perusahaan A dengan perusahaan B atau antara perusahaan A, internet service provider, perusahaan B, perusahaan C dan seterusnya, atau jaringan A, jaringan dari perusahaan A, jaringan dari instansi B misalnya. Nah, komunikasi antar jaringan yang saling berbeda ini, nah itulah yang nanti akan menggunakan protokol yang disebut sebagai Border Gateway Protocol misalnya, dan Exterior Gateway Protocol atau EGP itu sendiri. Jadi ini adalah protokol-protokol yang nanti akan dipergunakan di dalam komunikasi antar sistem otonom. Selanjutnya nanti yang perlu Anda pelajari lebih lanjut itu adalah bagaimana algoritma routing. Jadi algoritma routing ini nanti akan dipergunakan oleh router-router yang terlibat antara sumber data hingga ke tujuan data itu untuk mengkalkulasi mana jalur yang terbaik untuk meneruskan paket atau meneruskan data. Jadi nanti ada beragam jalur, Anda bisa membayangkan antara sumber dan tujuan data itu nanti ada beragam jalur yang bisa dipilih. Dari sekian banyak jalur yang dipilih tersebut, maka router-router ini akan berkomunikasi satu sama lain. Nah, ketika mereka berkomunikasi ini, mereka menggunakan protokol routing tadi. Nah, untuk menentukan mana jalur yang terbaik untuk menemukan arah atau rute dari sumber menuju tujuan data, nah itu nanti akan menggunakan berbagai algoritma. Nah, diantaranya algoritma yang penting untuk Anda pelajari terkait dengan proses penerusan
paket dari sumber menuju tujuan data ini diantaranya adalah pertama algoritma Dijkstra, kemudian algoritma Bellman-Ford, dan yang ketiga adalah algoritma Floyd-Warshall. Nah, ini penting untuk Anda pelajari karena ini menjadi dasar atau basic bagi algoritma-algoritma routing. Demikian saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan kita akan bisa berjumpa kembali dalam aktivitas belajar berikutnya dan dalam kegiatan tutorial webinar. Tetap semangat dan tetap aktif dalam mengikuti diskusi-diskusi maupun mempelajari materi-materi yang diberikan. Sampai jumpa.